Kembali lagi di program Reso Rehat Sore bersama Dewan Kesenian Belambangan Banyuwangi. Dan pemirsa, kita masih ngobrol tentang pendirian kampus ISI Surakarta, kampus Banyuwangi begitu ya. Dan tadi sudah disampaikan oleh Kang Hasan Basri, Ketua DKB, bahwa saat ini masih terus berproses begitu Kang Hasan ya. Nah, ini tentu menjadi angin segar bagi seniman, ya bukan seniman, bagi pelajar di Banyuwangi. Dulu kalau Kang Adlin waktu kuliah itu gimana Kang Adlin? Saya dulu kuliahnya ada di STKW Surabaya tahun 2014. Lulus SMA terus kemudian lulus SMA, langsung kuliah dan itu lulus dari STKW 2018. Alasan saya kenapa milih di STKW pada saat itu, saya sendiri ingin mengembangkan potensi yang ada di diri saya untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam kesenian itu sendiri. Yang pertama untuk mengeja atau membaca tentang seni-seni yang ada di Jawa Timur, Banyuwangi khususnya. Nah, dari pembelajaran itu, angan-angan saya nanti akan saya bawa pulang lagi ke Banyuwangi. Setelah belajar menimba ilmu setelah belajar itu akan saya pulang lagi ke Banyuwangi dan akan saya kembangkan. Cita-cita saya minimal saya harus punya sanggar dan alhamdulillah cita-cita itu sudah mulai tercapai sedikit demi sedikit. Karena apa? Saya dulu waktu itu kapan ya Banyuwangi mempunyai kampus seni. Sepertinya angan-angan saya itu juga sudah dirancanakan jauh-jauh hari oleh para pendahulunya. Ternyata alhamdulillah sampai sekarang sudah ada angin segar di tahun ini. Kampus dari ISI Surakarta membuka cabang yang ada di Banyuwangi dan itu memberikan sebuah motivasi juga. Gitu, kira-kira dulu waktu kuliah Kang Adlin ya, bolak-balik Banyuwangi, Surabaya itu ngekos atau gimana dulu? Untuk biaya selama di kuliah di Surabaya itu? Ya, yang pastinya di sana ngekos pastinya. Pasti ya. Pastinya ngekos, terus di Surabaya kan hampir 2 kali lipat yang ada di Banyuwangi untuk biaya hidupnya. Ya. Akan tetapi karena kecintaan saya dengan seni tradisi, alhamdulillah biaya-biaya tersebut bisa kami lalui, proses-proses yang berat tersebut bisa saya lalui dan alhamdulillah bisa kembali lagi ke Banyuwangi. Nah, ini sudah bergelar sarjana seni ya. Sampun. Tinggal setelah ini berencana mau melanjutkan ke magister. Ya, kalau di ISI Surakarta membuka S2 di Banyuwangi, insya Allah saya langsung daftar, Pak. Langsung daftar. Calon mahasiswa ini Kang Hasan ya. Nah, kalau menurut pandangan jenengan ini selaku seniman muda di Banyuwangi dengan adanya pembukaan kampus seni ISI Surakarta kampus Banyuwangi ini bagaimana menurut Mas Adlin? Saya sangat senang ya, pastinya senang, sangat alhamdulillah. Yang pertama, seni Banyuwangi ini bisa berkembang. Terus yang kedua, seni yang ada di Banyuwangi ini bisa dimanfaatkan dan bisa dikembangkan secara luas. Tidak sebagai objek tapi bisa menjadi subjeknya. Seperti itu. Rata-rata kan di Banyuwangi untuk menjadi kesenian hanya dijadikan sebagai objeknya saja, tapi subjeknya tidak dibaca. Objek penelitian. Gitu. Objeknya tok, tapi subjeknya jadi orang lain. Maka dari itu Banyuwangi sudah mempunyai objek. Ya, subjeknya harus kita dibaca dengan sendirinya. Minimal dari orang Banyuwangi itu bisa meneliti dari Banyuwangi sendiri. Terus kampusnya ada di Banyuwangi, terus komposernya ya wong Banyuwangi, penata tarinya juga orang Banyuwangi. Jadi seperti itu. Menurut Kang Hasan sendiri, bagaimana dengan kira-kira sebentar lagi, tinggal selangkah lagi saya kira ini Kang Hasan ya. Apa bisa buka untuk tahun ini Kang Hasan untuk kampus seni ISI Surakarta sudah dipastikan kemarin oleh Pak Rektor ISI Surakarta, Profesor Nyoman, itu tahun ini dibuka 2 prodi etnomusikologi dan prodi tari. Nah, kemudian yang magister itu juga bisa dilaksanakan di Banyuwangi. Gitu. Ya, jadi S2-nya nanti juga bisa dilaksanakan di Banyuwangi. Malah dengan guyonan itu Pak Rektor kepingin ngajar di Banyuwangi nanti gitu.
Kemudian pemerintah Kabupaten Banyuwangi sudah menyiapkan tempatnya, tempatnya itu dipilih yaitu di kampus gitu ya. Iya, kampusnya itu untuk sementara ini untuk perkuliahan 2 prodi ini di kantor pertanahan ya. Ya, yang di Jalan Dr. Sutomo. Betul, yang dekat Telkom itu. Nanti di sana kita sudah survei di sana dan menurut tim dari ISI Surakarta sudah memenuhi syarat. Iya. Kemudian kesenangannya lagi mereka berdekatan dengan kantor itu, di sebelah timur sudah ada gazebo ya kan. Kemudian ada taman belambangan. Kemudian ke utara sedikit ada gedung juang di sana yang gedung indoornya. Jadi mereka tidak menyangka di Banyuwangi sudah ada fasilitas yang sangat mencukupi. Mereka bahkan surprise ketika kita tunjukkan tempat-tempat itu. Mereka kemudian terlebih lagi dengan respon positif kita, pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang cepat, mereka tidak menyangka. Nah, maka kemudian dengan kondisi mereka mengatakan di Banyuwangi ini keistimewaannya adalah responnya cepat dan dukungannya penuh. Itu. Maka tidak menutup kemungkinan besok event-event besar yang diselenggarakan oleh ISI Surakarta yang di Solo itu dibawa ke sini. Ditarik ke Banyuwangi. Sebagian gitu. lah. Nah, ini kan tentu sudah masyarakatnya ini perlu dukungan penuh tadi nih Kang Hasan ya. Tentu kan harus butuh woro-woro ini kepada warga masyarakat Banyuwangi tentang pembukaan kampus seni ISI Surakarta kampus Banyuwangi Kang Hasan. Nah, kemarin itu kita sudah berniat woro-woro secara masif, tapi kemudian dari pihak ISI karena ini dibatasi juga jumlah mahasiswanya yaitu 20 mahasiswa untuk etnomusikologi dan tari juga 20, dibatasi dulu begitu. Dan kemudian jalurnya adalah jalur mandiri karena PSDKU-nya tadi itu belum ada izin, masih proses begitu mengajukan izin ke Dikti. Maka itu untuk sementara. Kalau anak-anak Banyuwangi pingin kuliah lebih hemat dari seperti katanya Mas Adelin tadi, kuliah seni di ISI Surakarta kampus Banyuwangi, maka lewat jalur mandiri tadi itu. Nah, dan ini Mas Dedi, baik untuk teman-teman calon mahasiswanya juga baik untuk Banyuwangi. Kemarin saya punya data by name. Jumlah anak Banyuwangi yang kuliah di luar Banyuwangi, kuliah seni itu jumlahnya sekitar 150-an anak. Artinya dari yang lulusan tahun kemarin yang sekarang sedang kuliah kan itu 150-an mahasiswa yang tersebar di Solo, di Surabaya, di Jogja, di Malang dan di Surabaya. Itu yang 150. Di ISI Surakarta saja itu ada 60 mahasiswa di sana. Anak Banyuwangi semua. Anak Banyuwangi itu anak Banyuwangi yang kuliah di Solo itu catatannya saya ada 60 anak. Kemudian belum di Jogja ada saya datanya Bainem. Artinya begini, ketika kampus seni itu ada di Banyuwangi, maka perputaran uang tadi itu tidak keluar tapi berputar di Banyuwangi. Gitu kan? Yang sebelumnya itu biaya hidup di Surakarta, di Solo, sekarang berputar di Banyuwangi. Kalau dulu harus mengeluarkan uang hasil gampung, ronggoni disimpan enggo belanja ning Yogyakarta, sekarang nggak usah karena nggak usah belanja di sana karena di sini cukup di Banyuwangi. Dan perputaran ekonomi itu tetap perputaran kampung dia ning Banyuwangi. Dan yang menggembirakan nanti kurikulumnya itu kesenian Banyuwangi, musik dan tarinya itu menjadi mata kuliah mayor, bukan pilihan. Gitu. Jadi nanti intinya itu pengetahuan pokok yang diajarkan itu adalah kesenian Banyuwangi, baru kemudian kesenian daerah lain menjadi minor. Gitu. Jadi akan lebih kaya nanti Banyuwangi dengan adanya kampus ISI Surakarta di Banyuwangi ini ya. Betul. Selain faktor-faktor itu tadi, yang patut kita perhatikan adalah kita itu mikir ke depan itu perkembangan kesenian kita seperti apa, gitu kan. Seperti tadi
kita membayangkan, mengimajinasikan ke depan kesenian Banyuwangi kita itu baik tari maupun musik itu akan berdiri sejajar atau bahkan melebihi di lokus-lokus kesenian yang lain. Tadi itu Jogja, Solo, Bali, dengan ya. Dan itu hanya bisa melalui jalur akademik, karena masa depan kesenian tradisional kita itu tidak hanya bergantung kepada praktek sehari-hari berkesenian kita, tapi bergantung juga kepada, katanya Mas Adelin tadi itu, pengetahuan kita tentang kesenian kita, gitu kan. Ya. Kalau kita berkesenian tapi juga diperkuat dengan pengetahuan dalam tentang kesenian kita, maka ke depan luar biasa nanti. Nah, yang saat ini sudah berjalan ini Kang Hasan, salah satunya yang kita ketahui, bahasa osing itu kan menjadi muatan lokal kalau di sekolah SD, SMP begitu kan. Nah, sementara para pengajarnya ini, dewan gurunya kan tidak ada yang, mohon maaf sampai hari ini yang sastra biasa osing kan belum ada saya kira. Nah, apakah nanti Kang Hasan juga akan memiliki usulan misal ke isi Surakarta Kampus Banyuwangi mengenai sastra osing atau bagaimana itu Kang Hasan kira-kira? Ketika DKB kerjasama dengan PCNU pada waktu itu, ya, kita akan diminta untuk menyusun kurikulumnya. Nah, selain menyiapkan dosen-dosennya, kita diminta untuk menyiapkan kurikulumnya. Maka kemudian DKB kerjasama dibantu sama Pak Pepeng, yang dosen UNESA. Di situ salah satu mata kuliah dalam prodi tari itu adalah sastra osing. Masuk dalam prodi tari ya? Karena disadari nanti lulusan itu harus menguasai hazanah kesusastraan osing klasik. Misalkan lagu-lagu klasik gandrung itu seperti apa maknanya. Secara tidak langsung background historisnya seperti apa. Itu nanti akan menambah nas dari karya tari teman-teman itu. Gitu. Dan ini juga menjadi tantangan yang luar biasa bagi isi Surakarta Kampus Banyuwangi. Mengingat Banyuwangi ini kan kalau ngomong suku Kang Hasan, ini kan tidak hanya osing. Ada Madura, ada Bali, ada Bugis, banyak. Untuk memadukan berbagai suku di Nusantara ini yang ada di Banyuwangi, kira-kira seperti apa nanti Kang Hasan? Sebentar ini tadi jadi di isi Surakarta Kampus Banyuwangi nanti itu tidak menyiapkan guru bahasa osing. Tidak menyiapkan guru bahasa osing, tapi menyiapkan lulusan sarjana tari dan musik. Tetapi di dalamnya dibekali dengan kekayaan pengetahuan hazanah kesastraan osing. Karena kesenian Banyuwangi itu bagaimanapun tidak bisa dihindari, kesenian osing itu menjadi inspirasi utama, betul Pak. Inspirasi utama karena pembeda dari daerah lain itu adalah kesenian osing. Tapi kita harus sadar, di kesenian yang sekarang disebut kesenian osing atau kesenian Banyuwangi itu tidak semata-mata hanya hasil karya atau jasa dari orang osing saja gitu. Betul. Karena posisi Banyuwangi secara geografis itu dekat dengan Bali, dekat dengan Madura, laut transport jalur internasional pada waktu itu. Selat Bali itu atau Selat Belambangan itu, maka di sini bersandar hampir semua bangsa di dunia dan suku-suku di Nusantara. Orang Portugis, Inggris, Belanda itu semuanya pernah bersandar di Muncar gitu. Kemudian orang Mandar, orang Bali semuanya pernah di sini juga. Orang Melayu itu, makanya kemudian kalau kita lihat sekarang itu toponim nama desa-desa itu ada Kampung Bali, ada Kampung Pecinan, ada Kampung Maduran, Kampung Mandar, Melayu, Kampung Arab dan seterusnya. Itu bukti nggak terbantahkan bahwa di negeri Belambangan ini adalah berkumpulnya semua etnik.
semua etnik. Maka di gandrung itu kalau kita ngelihat itu selain memang osing dominan, tapi di dalamnya adalah ada unsur Jawa, ada unsur Madura, bahkan unsur Melayu. Itu kalau kita lihat dari koleksi syair-syair klasiknya yang dikumpulkan oleh peneliti pegawai kebudayaan Belanda pada waktu itu namanya T. Ottolander. Itu dari 200-an lagu-lagu syair-syair klasik gandrung itu di dalamnya ada lagu Jawa, lagu Melayu, pantun Melayu, dan artinya kaya sekali ya. Dilantunkan di syair gandrung dan kalau kita ngelihat ceritanya orang-orang dulu itu ketika tanggapan gandrung itu yang joget, yang maju itu semua suku bangsa dan mereka menarikan sesuai dengan kemampuan mereka. Yang Madura ya juga itu cara Madura gitu kan. Makanya kemudian di gandrung ada lagu Semarangan itu kan Jawa. Polanya kan ngerepen njaluk lagu Jawa gitu. Awalnya itu begitu ya. Jadi jangan dikira gandrung itu adalah murni kesiannya osing. Enggak, itu di situ terpahat jejak-jejaknya orang senusantara yang pernah ke sini, termasuk orang Eropa. Biola kita tuh bukan siter kan? Iya, biola Eropa. Itu biola Eropa. Cuma cara membunyikannya di sini beda gitu. Kalau bentuk danaunya sama seperti Eropa, cara pembunyiannya saja yang berbeda-beda. Bagi Kang Adlin, kira-kira dengan Kang Adlin memiliki sanggar jiwa etnik Blambangan yang memiliki tadi 150 anak peserta didik. Dengan keberadaan kampus ini kira-kira dengan berbagai sanggar di Banyuwangi, selain jiwa etnik Blambangan juga banyak sanggar-sanggar seni yang lain. Peluang ini ada di Banyuwangi. Bagaimana kira-kira Anda sebagai pelaku sanggar seni di Banyuwangi dalam mempersiapkan kader begitulah ya, anak-anak muda ini untuk bisa meneruskan ke jenjang akademiknya, Kang Adlin? Yang pertama nanti akan kami berikan edukasi kepada anak-anak didik kami tentang bagaimana sih proses perguruan tinggi itu. Ada apa saja deh di proses perguruan tinggi itu dan bagaimana nanti outputnya ketika selesai kuliah. Nah, nanti akan berikan kami edukasi dan lain sebagainya, dan kami akan menyiapkan gerak-gerak dasar kalau tari, terus gerak-gerak tabuh kalau di gamelan. Kami akan siapkan agar anak-anak ini menjadi anak-anak yang sudah siap untuk bisa menempuh ke tahap yang selanjutnya. Jadi kami di Sanggar JEB, bahasanya Sanggar JEB, bisa menyajikan atau menyiapkan mulai sejak dini agar bisa menjadi peserta didik atau peserta mahasiswa atau yang lainnya, memberikan yang terbaik. Jadi ketika kuliah mereka itu sudah mempunyai dasar yang sangat kuat, seperti itu. Nah, ini kan yang sering kali, mohon maaf bahasa yang didengar di kalangan masyarakat kita terutama ya, kadang bahasa osing. Sira bisa nabuh, bisa joget arep dadi paran. Nah, menaik anggapan itu bagaimana menurut Kang Adlin? Bagaimana? Ya, saya dulu juga di kediokaan, Pak. Juga di istilahnya ada bahasa yang seperti itu. Akan tetapi saya buktikan, alhamdulillah sampai saat ini, alhamdulillah saya juga menjadi guru di salah satu sekolahan yang ada di Muncar, dan saya juga dimintai tolong untuk menggarap sebuah musik dan lain sebagainya, dan menjadi komposer juga. Istilahnya nak dadi paren ya nak dadi seniman. Karena kalau menjadi bahasa seniman itu bahasa yang istilahnya itu megawene itu tentang rasa, Pak. Bukan tentang logika lagi, tapi tentang rasa. Bagaimana kita menciptakan rasa agar si penikmat itu bisa menikmati sebuah karya yang kita sajikan. Sebenarnya kalau ngomong nih Nirana dadi paran, contoh saja di salah satu desa, sarjana ini cuma siji yang sarjana seni, dan yang lainnya itu banyak
banyak kan satu ini kan menjadi peluang yang sangat besar. Betul. Ini di satu desa, belum di satu kecamatan, belum di satu kabupaten. Menurut saya ini hal yang sangat peluangnya sangat besar. Maka dari itu bagaimana kita untuk merubah dirinya, merubah mindset dari pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Menurut saya ini peluang yang sangat besar, yang sangat menjanjikan. Gitu. Ya, Kang Adli ini juga saya dapat informasi dengar pemuda pelopor Jawa Timur. Pemuda pelopor nasional tahun 2023. Tahun 2023. Iya, betul. Pemuda pelopor nasional tahun 2023. Bidang seni, agama, sosial. Nah, itu adalah salah satu bukti juga ya Kang. Iya, betul, alhamdulillah. Arep dadi paran, Bang. Iya, arep dadi paran ya. Ya, itu kita tunjukkan dengan kinerja dan prestasi. Iya. Yang dilihatkan. Ya, Kang Hasan. Iya. Mas Dedi, negara ini atau bangsa ini atau zaman ini kan terus bergerak ya. Iya. Dan kita harus sadar Indonesia ini dalam proses sedang berjalan menuju sebagai negara yang maju. Ya. Itu jangan dipungkiri ya kan. Misalkan Indonesia itu sekarang menjadi kekuatan ekonomi nomor 4 misalkan gitu ya. Kemudian dari segi kepuasan hidup, saya tadi malam membaca di sebuah artikel, ternyata masyarakat Indonesia itu kepuasan hidupnya itu nomor 1, Amerika itu nomor 4. Artinya begini, dengan kemakmuran, peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia yang semakin baik gitu ya. Kita bayangkan saja ketika saya dulu MI atau SD itu kondisi pendidikan kita seperti apa dibandingkan anak kita sekarang kan jauh berbeda. Kemudian akses terhadap informasi seperti apa. Isun pengen sekolahku hengono buku pelajaran, nyatet bener kan. Anak saya sekarang tidak perlu susah-susah karena bukunya sudah ada tersedia, kemudian melalui digital juga. Artinya kita sudah dalam perjalanan yang lurus menjadi negara maju. Nah, negara maju itu kalau kita lihat dimanapun di Jepang, Korea, itu posisi seniman, posisi seni itu penting. Hanya di negara miskin yang masih terbelakang, seni itu belum dipikirkan. Delengan wis negara yang konflik ya hengkober berkesenian. Tapi negara yang sudah makmur, yang tentrem, makan ndak bingung, itu berkesenian dibutuhkan. Betul. Jadi menjadi seniman ke depan itu kebutuhan hidup. Maka profesi seni ke depan itu sangat menjanjikan. Karena itu kebutuhan hidup. Gitu. Jadi, bukan hanya insinyur enggak, seniman itu adalah profesi menjanjikan ke depan ini. Karena itu tadi kita sudah tidak memikirkan lagi beras itu ngendi dan seterusnya gitu kan. Tingkat kemakmuran meninggi, maka kemudian di situ ada kebutuhan lain berikutnya, yaitu berkebutuhan memenuhi hasrat keindahan kita. Itulah di situ perannya para seniman. Makanya seniman kita harus berkualitas dengan tadi itu isi Surakarta kampus Banyuwangi. Karena apa? Kesenian-kesenian kita selama ini katanya Kang Adilin tadi yang meneliti itu orang luar. Orang luar. Kelendisnya wong Jowo neliti kesenian ya sekilas saja. Tapi kalau yang meneliti nanti itu pemiliknya sendiri, orang Banyuwangi sendiri, maka ia memotret kesenian itu dari sudut pandang dalam, bukan dari luar, tapi dari sudut pandang di dalam dirinya sendiri. Dia membaca dirinya sendiri. Maka kalau itu semakin nanti terus dilakukan oleh para mahasiswa dengan tugas mata kuliah ini, mata kuliah kan harus melakukan penelitian. Maka akan terjadi endapan nilai. Selama ini kesenian itu hanya mengawang-awang gitu ya sebagai aktivitas sehari-hari saja. Tapi kemudian setelah diteliti, di situ ternyata ada nilai. Oh, kesenian gandrung itu makaan gede ya karepane ya. Filosofinya seperti ini, gerakannya maunya itu, karpanya ini. Itu akan diteliti, itu akan ketahuan kalau diteliti. Betul. Gitu kan. Selama ini kita tidak hirau itu. Misalkan angklung paglak
Kita tahu Paglak, Angklung, Menabu Angklung. Tapi kalau kita teliti akan ketemu endapan nilai, ada ketemu nilai di situ. Angklung Paglak itu memiliki kelebihan adalah dia dekat dengan alam. Misalkan begitu ya. Dia sebagai wahana ekspresi diri, kegembiraan diri. Para petani. Kegembiraan itu penting untuk produktivitas misalkan begitu ya. Semakin dipelajari sebuah kesenian itu ataupun alat musik semakin dipelajari, maka akan terbuka di situ permata-permata nilai filosofi, kemudian di situ ada makna-makna tertentu, maka kemudian terjadilah endapan nilai di otak dan kesadaran anak-anak Banyuwangi. Nah, disitulah kemudian kita tidak khawatir lagi anak Banyuwangi akan kehilangan jati dirinya, karena dengan mengendapkan nilai itu tadi ada spirit Banyuwangi. Iya, Banyuwangi ternyata gini ya, dibandingkan dengan sana beda, kita punya ini itu yang nanti menjadi spirit. Nah, artinya apa? Identitas kebanyuwangian kita dengan kesenian menapak pada dibawa kepada alur akademik, maka potensi dinamit yang ada di kesenian itu akan muncul, dan itu memperkuat identitas Banyuwangi. Nah, tahun ini optimis Kang Hasan, 20 calon mahasiswa. Optimis, karena itu jalurnya adalah ikut jalur mandiri SMPTN itu. SNMPTN ya. Iya, jalur itu gitu. Jadi ini sekolah negeri gitu ya, sekolah negeri, berarti sekolah tinggi, Institut Seni Indonesia negeri yang ada di Banyuwangi. Surakarta yang ada di Banyuwangi. Di Banyuwangi. Tapi jangan lupa nanti entah 5 tahun, 7 tahun akan menjadi Institut Seni Belambangan. Institut, amin. Sudah menjadi negeri juga. Ya. Kalau dan bisa, kampusnya megah nanti Mas itu. Mbonong pinggir segoro, mbonong gunung. Wah, luar biasa. Ini kalau bisa di Banyuwangi mudah-mudahan sudah naik menjadi universitas kalau bisa, tidak hanya institut kan begitu. Kan sekolah tinggi, institut dan semoga saja kalau sudah menjadi universitas. Kalau sudah menjadi universitas kita nanti membuka Fakultas Pendidikan Bahasa Osing tadi. Jadi orang bisa ngomong coro osing aja kuatir. Kudu tetap dikembangkan iki. Baik Kang Hasan, ini karena sudah di penghujung waktu kita, perbincangan kita sore hari ini juga terbatas waktu. Ada closing statement yang ingin disampaikan kepada pemirsa Banyuwangi 1 TV di program Reso Rehat Sore berkenaan dengan Hari Tari Sedunia, kemudian di Banyuwangi akan segera berdiri Kampus Seni ISI Surakarta Kampus Banyuwangi. Silakan Kang Hasan. Kang Adlin dulu. Kang Adlin dulu. Silakan Kang Adlin. Semoga Banyuwangi kedepannya lebih cerah, dan dengan adanya kampus seni yang ada di Banyuwangi, generasi-generasi yang ada di Banyuwangi bisa menjadi lebih bermanfaat, lebih kreatif, dan lebih inovatif dalam memberdayakan, mewariskan, serta mengembangkan seni tradisi yang ada di Banyuwangi. Ya. Saya yakin tidak lama lagi ya kesenian Banyuwangi akan semakin maju, semakin membahana, dan akan duduk sejajar dengan lokus-lokus seni yang lain yang sudah tinggi. Kita akan segera sejajar dengan Bandung, dengan Yogyakarta, dengan Solo, dengan Bali, dengan terbentuknya iklim ekosistem pendidikan seni yang terbentuk di Banyuwangi. Baik, terima kasih Kang Hasan, terima kasih Kang Adlin atas waktunya telah singgah berbincang bersama Reso Rehat Sore Banyuwangi 1 TV di kesempatan sore hari ini, dan mudah-mudahan sedikit apa yang kita bahas, kita diskusikan, kita sampaikan tadi memberikan manfaat tentunya bagi seluruh masyarakat Banyuwangi, dan tentu tinggal menyambut sejarah ini Kang Hasan, menyambut sejarah di bumi Belambangan Banyuwangi, The Sunrise of Java. Segera akan berdiri Kampus ISI Surakarta Kampus Banyuwangi.
Mudah-mudahan ini juga segera disambut oleh seluruh masyarakat Banyuwangi, meskipun di tahap awal ini baru 20 mahasiswa dan 40 total ya, 40 mahasiswa baru, dan mudah-mudahan ini tentu akan menjadi angin segar, kabar gembira bagi seluruh masyarakat Banyuwangi dalam pengembangan sumber daya manusia, tentunya di bidang seni dan budaya Banyuwangi untuk memperkaya hasanah kesenian dan kebudayaan di Banyuwangi. Terima kasih pemirsa, saya Dedi Jumardianto pamit undur diri. Mohon maaf apabila dalam diskusi ini ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.